Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sandari dengan NIM 2114040064. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi mata kuliah rancangan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama adanya silabus, RPP, modul, program remedial, dan juga program pengayaan, program olimpiade. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi silabus, di mana pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi untuk penilaian, nilai karakter, alokasi waktu, dan sumber pembelajaran. Dan juga silabus itu pada dasarnya merupakan program yang bersifat makro yang harus dijabarkan ke dalam program-program pembelajaran yang lebih rinci lagi, seperti rencana pembelajaran matematika, seperti rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, di mana silabus ini adalah program yang dilaksanakan untuk jangka panjang satu semester yang menjadi acuan untuk pengerjaan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran yang merupakan program untuk jangka waktu yang lebih singkat. Kemudian untuk tujuan dari silabus adalah memberikan rencana pembelajaran, menginformasikan tujuan pembelajaran, mengatur waktu dan jadwal, memberikan panduan pengajaran, mengukur keberhasilan, mengkomunikasikan ekspektasi, memberikan dasar untuk penilaian, dan juga menjaga konsistensi. Sedangkan untuk fungsi dari silabus, yaitu yang pertama sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran, seperti pembuatan perencana pengelolaan pembelajaran baik secara klasikal, kelompok kecil, maupun pembelajaran secara individual. Dan juga dalam hal ini, silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk 1 KI maupun 1 KD. Dan juga sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum. Dengan adanya rancangan pembelajaran, guru akan lebih terarah dalam penyajian materi ajar atau pengalaman-pengalaman belajar, sehingga dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian untuk prinsip-prinsip pengembangan silabus, yang pertama adalah bersifat ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, fleksibel, dan menyeluruh. Di mana yang bersifat ilmiah ini, yang mana muatannya dalam silabus ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang berarti relevan ini, cakupan dan kedalamannya ini, tingkat kesukaran dan urutannya itu sesuai. Sistematis, yaitu secara terurut, berhubungan satu sama lain, dan fungsional, yaitu konsisten, maksudnya bahwa cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian itu ada semua di dalam silabus. Kemudian prinsipnya yaitu aktual dan kontekstual, maksudnya bahwa cakupan indikator dan lainnya itu memperhatikan perkembangan ilmu dan teknologi dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Prinsip yang ke-7 yaitu fleksibel, yang ke-8 yaitu menyeluruh, di mana komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi. Komponen-komponen silabus, yang pertama adanya identitas, di mana ada identitas mata pelajaran, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, adanya kompetensi inti yang di mana merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan masa pelajaran. Kemudian, kompetensi dasar merupakan kemampuan fisik spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Kemudian, untuk adanya materi pokok,
di mana memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Untuk memudahkan proses pembelajaran, guru juga perlu menguraikan materi pokok agar mudah dibaca dan dipahami. Kemudian adanya kegiatan belajar, di mana untuk kegiatan belajar ini ada berupa kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian adanya alokasi waktu, di mana untuk alokasi waktu ini yaitu perkiraan berapa lama siswa itu harus menyelesaikan mata pelajaran yang telah ditentukan, di mana ini diperlukan untuk sebagai prediksi sekaligus untuk menentukan berapa sih jumlah tatap muka yang diperlukan untuk penyampaian materi tersebut, materi yang akan diajarkan dalam upaya pencapaian kompetensi dasar. Di mana alokasi waktu ini harus sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Ada juga untuk penilaian, itu merupakan proses pengumpulan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Ada juga nilai karakternya seperti berisi nilai karakter yang dicapai, yang kejujuran, gotong royong, dan lain sebagainya. Dan juga adanya sumber belajar atau bahan ajar yang merupakan referensi atau literatur yang digunakan guru untuk mendukung penyampaian materi pokok dan pencapaian kompetensi dasar. Di mana sumber belajar ini diambil dari berbagai aspek yang dapat digunakan guru untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajaran suatu mata pelajaran di kelas, dengan penentuan yang diharapkan peserta didik juga dapat terlebih dahulu membaca sumber atau bahan pelajaran yang sebelumnya proses pembelajaran itu dilaksanakan di kelas. Adanya sumber belajar yang dapat berupa buku, media, dan lain sebagainya yang bisa membuat pelajaran itu lebih efektif dan efisien. Selanjutnya adalah contoh dari silabus. Yang pertama adanya identitas, yaitu adanya judul, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan juga tahun ajaran. Ada juga kompetensi inti nih, di mana dalam kompetensi ini juga terdapat seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kompetensi ini berisikan 4 KI. Namanya KI 1, yaitu tentang menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Ada juga KI 2, KI 3, dan juga KI 4. Kemudian komponen yang selanjutnya adanya kompetensi dasar atau KD, adanya indikator, di mana indikator ini adalah penjabaran dari KD. Adanya materi pokok. Jadi dalam, misalnya kalau kita ambil dari kelas 8, materi pokok yang pertama kita harus ajarkan kepada siswa adanya pola bilangan gitu. Kemudian untuk nilai karakternya, seperti yang dijelaskan tadi juga, bahwa ada beberapa nilai karakter seperti religius, tentang keagamaannya, kemandiriannya, gotong royongnya, dan juga kejujurannya. Dan untuk kegiatan pembelajaran itu sendiri, bahwa adanya pendahuluan. Jadi dalam pendahuluan ini ada berisikan orientasi, yaitu pembukaan dengan membaca doa dan juga memberi salam dan lain sebagainya untuk kegiatannya. Kemudian persepsi, mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkannya dengan pelajaran yang akan disampaikan. Kemudian motivasi, itu menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dengan tujuan dari kegiatan pembelajaran. Dan juga ada pemberian acuan. Adanya kegiatan inti, di mana untuk kegiatan inti ini menggunakan metode dan model yang telah ditetapkan. Seperti contohnya saja, untuk kegiatan inti ini seperti menggunakan pendekatan saintifik, bisa juga scientific, atau juga dengan menggunakan model problem based learning dan juga discovery learning. Jadi kita sebagai guru nantinya harus berpandai-pandai untuk menentukan bagaimana metode dan juga pendekatan yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran yang kita berikan kepada siswa, agar pembelajaran itu dapat terjalankan dengan seksama dan juga terjalankan dengan efektif dan juga efisien. Kemudian adanya alokasi waktu. Jadi alokasi waktu ini seperti yang dijelaskan tadi juga, bahwa ini adalah waktu yang dapat kita atur, yang kita susun untuk satu KD ini nih. Jadi kalau misalnya untuk 15 JP ini bisa
untuk satu KD ini. Jadi untuk satu kompetensi dasar yaitu untuk KD 3.1 ini ada alokasi waktunya itu 15 JP. Dimana kita susun nih ini 15 JP ini untuk berapa pertemuan gitu. Kemudian ada sumber belajar, dimana di sini bisa kita buat di dalam buku, dari buku sumber belajarnya, dari internet atau lain sebagainya. Terus kita harapkan untuk sumber belajar ini bisa diambil dari sumber yang sudah bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi tidak asal-asalan dalam kita mengambil sumber belajarnya. Kemudian penilaian bisa lisan, tertulis, penugasan untuk kerja portofolio. Dalam penilaian ini juga bisa kita masukkan soal-soalnya gitu. Jadi kita tahu penilaian ini dari sini atau mungkin kita buat dari buku A di halaman ini diberikan tugas. Materi selanjutnya adalah RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana rencana pelaksanaan pelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu kepada silabus untuk satu pertemuan atau lebih. Di mana berdasarkan pada Permendiknas nomor 41 tahun 2007 pada 23 November tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa pengembangan RPP dijabarkan untuk satuan pendidikan dasar dan juga menengah, bahwa pengembangan RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. RPP ini menuntut pemikiran, pengambilan keputusan, dan juga pertimbangan guru, serta memerlukan usaha intelektual, pengetahuan teoritik, pengalaman yang ditunjang oleh sejumlah aktivitas, dan yang lainnya. Kemudian, fungsi RPP, di mana untuk fungsi RPP ini adalah sebagai acuan guru dalam aktivitas pembelajaran agar lebih terarah, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, setiap guru diharapkan di setiap satuan pendidikan dibebani tanggung jawab untuk menyusun RPP untuk kelas di mana guru tersebut akan mengajar. Kemudian untuk tujuan dari RPP yaitu mempermudah atau memperlancar dalam meningkatkan hasil proses belajar mengajar, dan juga memberikan kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan juga dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan juga berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan juga memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan juga terencana. Kemudian untuk manfaat RPP, yaitu yang pertama adanya pembelajaran menjadi tertata. Kemudian melihat keberhasilan belajar, dan juga menentukan target dan tujuan, mengembangkan kegiatan pembelajaran, menentukan sumber belajar. Itu prinsip-prinsip pengembangan RPP, yaitu yang pertama adanya perbedaan individual siswa, adanya partisipasi aktif dari peserta didik, berpusat pada siswa untuk mendorong semangat belajar, pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca para peserta didik. Prinsip yang kelima yaitu pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Kemudian penekanan pada keterkaitan dan juga keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Kemudian adalah mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan juga efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian masuk kita kepada komponen RPP, yaitu yang pertama adanya KI, identitas yang pertama, kemudian adanya KI yaitu kompetensi inti. Identitas ini yang pertama berisi dengan sekolah, nama
tema, tema, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu. Kemudian komponen yang kedua yaitu adanya kompetensi inti yang mengenai gambaran sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari siswa untuk suatu jenjang sekolah dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian untuk adanya kompetensi dasar dan juga indikator, adanya tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian adanya deskripsi materi pembelajaran yang berisikan fakta, konsep, prinsip, dan juga prosedur. Kemudian adanya pendekatan, model, dan metode, media dan alat, dan juga sumber belajar. Juga adanya langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang mencakup dalam kegiatan pembelajaran ini adanya kegiatan pendahuluan yang berisikan orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Kemudian adanya kegiatan inti yang dimana ini adalah penggunaan model, metode, media, dan sumber yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian adanya kegiatan penutup. Ada juga penilaian hasil pembelajaran. Kemudian untuk contoh RPP, yaitu adanya identitas, yaitu berisikan judul, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, adanya satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas 1 semester, tahun ajaran, alokasi waktu, dan juga materi pelajaran. Juga berisikan dengan kompetensi inti yang terdiri dari 4 buah KD. Kemudian adanya kompetensi dasar, indikator. Indikator ini hasil penjabaran dari kompetensi dasar ini. Kemudian adanya tujuan pembelajaran. Adanya materi, di mana yang saya jelaskan tadi, bahwa materi pembelajaran ini terkait dengan adanya fakta, prinsip, konsep, dan juga prosedur. Kemudian adanya pendekatan dan model pembelajaran, di mana pendekatan dan model pembelajaran ini berisikan pendekatan yang bisa dilakukan oleh guru untuk proses belajar untuk lebih efektif dan efisien. Di mana di sini yang dicontoh dari RPP ini itu memuat pendekatan yang itu dengan scientific learning. Untuk model pembelajarannya yaitu discovery based learning. Alat dan media pembelajaran seperti laptop, spidol, papan tulis, dan juga adanya sumber belajar yang di sini itu berupa sumber belajar yang diambil dari buku, bisa juga dari internet, tapi lebih ditekankan untuk mengambil referensi atau sumber ini kepada sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran yang berisi kegiatan, di mana untuk kegiatan ini yaitu berisikan pendahuluan atau berisikan orientasi, persepsi, motivasi, dan juga pemberian acuan. Untuk kegiatan inti ini yaitu menggunakan model, metode, media, dan juga sumber yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Dan juga menggunakan pendekatan yang terpadu saintifik dan model pembelajaran lainnya. Contohnya saja pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik, dalam prosesnya ada kegiatan mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, menganalisis dan mengolah informasi, dan juga mengkomunikasikan. Untuk contoh ini, ada kegiatan intinya itu saintifik, yaitu berisikan penyajian, asosiasi atau komparasi, generalisasi dan kesimpulan, dan juga adanya evaluasi. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu adanya penutup, di mana guru memberikan sebuah pertanyaan kepada murid, apakah para murid telah paham dengan materi yang telah disampaikan, dan juga memberikan siswa dan guru memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung. Guru juga menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya,
dan juga guru mengakhiri kegiatan pembelajaran. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang modul ajar, di mana pengertian modul ajar adalah menurut Depdiknas mendefinisikan bahwa modul itu sebagai alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan secara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kompleksinya. Kemudian modul ajar itu merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Dan juga dalam kurikulum Merdeka, konsep modul ajar itu lebih diartikan kepada sebagai sarana, metode, maupun pedoman yang dirancang dengan sistematis dan juga menjadi implementasi dari alur dan tujuan pelaksanaan pembelajaran yang merupakan hasil dari pengembangan capaian pembelajaran dan juga profil pelajar Pancasila sebagai sasaran utamanya. Untuk tujuan pengembangan modul ajar itu sendiri, yaitu pengembangan modul ajar bertujuan untuk menyediakan perangkat ajar yang dapat memandu guru melaksanakan pembelajaran. Dalam penggunaannya, guru memiliki kemerdekaan untuk membuat atau memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik murid. Kemudian, dibebaskan juga untuk menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik murid. Untuk komponen modul ajar berisikan informasi umum, komponen inti, dan juga lampiran. Untuk informasi umum, adanya identitas modul yang berisikan dengan nama penyusun, institusi, tahun yang disusunnya modul ajar, juga jenjang sekolah, kelas alokasi waktunya. Dimana untuk penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Kemudian adanya kompetensi awal, yaitu berisikan pengetahuan dan juga keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Kemudian adanya profil pelajar Pancasila, di mana tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan juga terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran terlihat dengan jelas pada materi atensi pelajaran, pedagogi, kegiatan proyek, dan juga asesmen. Untuk informasi umum selanjutnya yang yaitu sarana dan prasarana yang merupakan fasilitas dan juga bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana ini merujuk pada alat dan juga bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya terdapat materi dan juga sumber bahan ajar lain yang relevan dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Informasi umum selanjutnya yaitu target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik yang reguler atau mempunyai atau tipikal yang umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan juga memahami materi ajar. Kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa dan juga pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi dalam jangka panjang, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu model pembelajaran, yaitu kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Untuk model pembelajaran ini dapat berupa model pembelajaran tatap muka, PJJ daring atau jarak jauh, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan. Ada juga pembelajaran jarak jauh di luar jaringan atau PJJ luring, dan juga blended learning. Kemudian ada juga kompetensi inti berupa tujuan pembelajaran, di mana untuk tujuan pembelajaran ini menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan juga metode asesmen yang digunakan. Untuk tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk pengetahuan yang berupa fakta dan juga informasi,
dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran, dan juga penalaran keterampilan dan kolaboratif dan strategi komunikasi. Untuk pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut seperti nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi inti selanjutnya yaitu adanya kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran ini berisi dengan pendahuluan, inti, dan juga penutup. Untuk kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, yang disertakan opsi pelajaran alternatif dan juga langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Kemudian untuk pertanyaan pemantik, yaitu dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik, di mana pertanyaan pemantik ini memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Komponen inti yang selanjutnya yaitu adanya asesmen. Asesmen terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostik, asesmen selama proses pembelajaran atau formatif, asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Kemudian adanya pengayaan dan remedial, mana untuk pengayaan ini adalah program kegiatan yang digunakan yang diberikan kepada siswa atau peserta didik dengan nilai yang tinggi dan memiliki rata-rata orang itu pintar agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dan juga remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Kompetensi komponen yang selanjutnya yaitu adanya lampiran, di mana lampiran ini beserta lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, daftar pustaka. Untuk prinsip penyusunan modul ajar, yaitu adanya esensial, yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan juga lintas disiplin. Kemudian ada menarik, bermakna, dan menantang, yaitu pada dasarnya menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar berhubungan dengan kepengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu bersifat relevan dan juga konseptual, di mana berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sesuai dengan konteks di waktu dan tempat siswa berada. Kemudian prinsipnya berkesinambungan, yaitu keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar siswa. Untuk prosedur penyusunan model pembelajaran, yang pertama adalah menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik, guru, serta satuan pendidikan. Kemudian mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dicapai, juga menentukan ATP atau alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi model ajar. Kemudian adanya pelaksanaan, melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan model ajar yang telah disusun. Evaluasi dan tindak lanjut. Setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi efektivitas model ajar yang digunakan. Kemudian model ajar guru dapat mengembangkan sendiri materi atau bahan ajar. Untuk contoh model ajar, berisikan dengan bagian identitas dan informasi mengenai modul, yaitu berisikan institusi atau nama sekolahnya, jenjang sekolah, fase atau kelas, alokasi waktu, jumlah pertemuan, domain, dan tujuan pembelajaran. Kemudian berisikan kata kunci, dan juga pengetahuan keterampilan berprasyarat. Kemudian adanya profil pelajar Pancasila yang berisi di sini kritis, kreatif, gotong royong, dan juga adanya sarana dan prasarana, target siswa, jumlah siswa, adanya model pembelajaran, yaitu modelnya diambil problem based learning, materi ajar, alat dan bahannya yaitu
Kemudian kegiatan pembelajaran utama adanya asesmen. Di sini asesmen individu tertulis, asesmen kelompoknya performa dalam presentasi hasil. Dan juga ada persiapan pembelajaran. Adanya gambaran umum modul, rasionalisasi, urutan materi pembelajaran, dan juga adanya rencana asesmen. Langkah-langkah pembelajaran, yang pertama adanya kegiatan pembelajaran 1, adanya topik, tujuan pembelajaran, pemahaman, adanya pertanyaan pemantik. Yaitu di sini tulis bagaimana cara menentukan solusi dari sebuah sistem persamaan yang memiliki 3 buah variabel. Kemudian adanya profil pelajar Pancasila. Untuk kegiatannya ada kegiatan pendahuluan, yaitu orientasi, persepsi, motivasi, dan juga pemberian acuan. Kegiatan intinya itu adanya orientasi masalah, mengorganisasi peserta didik, membimbing penyelidikan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian menganalisis dan juga mengevaluasi proses pemecahan masalah, adanya kegiatan penutup. Kemudian asesmen, adanya refleksi guru, dan terakhir adalah refleksi siswa berupa lampiran-lampiran, berisikan LKPD, penilaian untuk siswa, dan juga bisa berisikan soal-soal atau hal lainnya di dalam. Kita masuk ke dalam materi yang selanjutnya, yaitu program remedial. Di mana untuk program remedial ini memiliki pengertian. Remedial berasal dari bahasa Inggris, yaitu remedy, yang berarti obat, memperbaiki, atau menolong. Untuk pengajaran remedial merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat mengobati, menyembuhkan, atau membetulkan pengajaran dan juga membuatnya menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan pengajaran yang maksimal. Menurut ahli, bahwa program remedial itu adalah Mukhtar dan Rusmini berpendapat program remedial adalah proses pembelajaran yang berupa kegiatan perbaikan yang terprogram dan sistematis sehingga diharapkan dapat mempercepat ketuntasan belajar siswa. Menurut Wardani, yaitu usaha pemberian bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik atau mencapai ketuntasan belajar. Menurut Sasmedi, program remedial yaitu pembelajaran remedial pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kuantitas siswa dan kualitas masing-masing siswa dalam menguasai materi pelajaran. Untuk program remedial, jadi kita simpulkan program remedial itu adalah salah satu upaya untuk membantu siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar berupa kegiatan perbaikan yang mencakup segala bantuan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk meningkatkan hasil belajar agar mencapai ketuntasan belajar yang diharapkan. Kemudian untuk tujuan program remedial, yaitu agar siswa dapat memahami dirinya, khususnya prestasi belajarnya, agar siswa dapat memperbaiki atau mengubah cara belajar siswa ke arah yang lebih baik. Kemudian agar siswa dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat, dan juga agar siswa dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang jauh lebih baik. Tujuan yang kelima, agar siswa dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepadanya. Fungsi dan manfaat program remedial, yaitu yang pertama fungsi korektif, yaitu memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru yakni dilaksanakan guru berdasarkan hasil kesulitan belajar siswa yang ditemukan. Kedua yaitu fungsi pemahaman. Untuk fungsi meningkatkan pemahaman ini, guru dan siswa terhadap kelebihan dan kekurangan dirinya, yakni memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa maupun guru. Untuk fungsi penyesuaian, menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa, penyesuaian guru terhadap karakteristik siswa. Kemudian untuk fungsi akselerasi, yaitu mempercepat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Untuk fungsi pengayaan, memperkaya pemahaman siswa tentang materi pembelajaran. Dan fungsi terapeutik membantu mengatasi kesulitan siswa dalam aspek sosial dan pribadi.
Kemudian adanya prinsip-prinsip program remedial. Yang pertama adanya adaptif, sesuai dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Prinsip yang kedua yaitu interaktif, yaitu keaktifan guru untuk secara intensif berintegrasi dengan peserta didik. Dan prinsip yang ketiga, fleksibilitas, yaitu metode pembelajaran dan asesmen remedial perlu menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan juga pemberian umpan balik sesegera mungkin. Umpan balik ini berupa informasi yang diberikan kepada peserta mengenai kemajuan belajarnya. Kemudian prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip pelayanan sepanjang waktu. Remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat dan peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Untuk komponen-komponen program remedial, yang pertama itu adanya identitas sekolah, adanya identitas mata pelajaran, kelas, semester, alokasi waktu yang diperlukan, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, materi ajar, bentuk dari remedialnya, langkah-langkah pembelajarannya, alat bahan dan sumber belajar, penilaian. Dan juga komponen-komponen yang harus direncanakan dalam melaksanakan kegiatan remedial. Yang pertama adanya merumuskan indikator hasil belajar. Kemudian menentukan materi yang sesuai dengan indikator hasil belajar. Kemudian memilih strategi dan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian merencanakan waktu yang diperlukan dan juga menentukan jenis, prosedur, dan alat. Untuk langkah-langkah program remedial, yang pertama adanya identifikasi permasalahan pembelajaran, di mana ini permasalahan pada keunikan peserta didik, adanya permasalahan pada materi atau tujuan, adanya permasalahan pada strategi pembelajaran. Dan juga untuk perencanaan remedial, di mana segera saat pembelajaran yang juga dilakukan di luar pembelajaran. Di mana untuk perencanaan guru menyiapkan hal-hal yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran remedial, seperti menyiapkan media pembelajaran, menyiapkan contoh-contoh dan alternatif aktivitas, menyiapkan materi-materi dan alat pendukung. Dan untuk langkah-langkah program remedial, yaitu pelaksanaan remedialnya, menyesuaikan dengan keunikan peserta didik, menyiapkan alternatif materi ajar, dan menyesuaikan dengan strategi atau metode pembelajaran. Kemudian adanya penilaian otentik atau assessment, di mana penilaian otentik ini dilakukan setelah pembelajaran remedial tersebut selesai dilaksanakan. Nah, juga hasil dari penilaian ini, peserta didik belum mencapai kompetensi minimal yang ditetapkan guru, maka guru perlu meninjau kembali strategi pembelajaran remedial yang diterapkan atau melakukan identifikasi terhadap peserta didik dengan lebih seksama. Untuk waktu pelaksanaan pembelajaran remedial, itu terdapat beberapa alternatif berkenaan dengan waktu atau kapan pembelajaran remedial dilaksanakan, yaitu yang pertama, setelah siswa mempelajari KD atau tujuan pembelajaran tertentu, kemudian bisa diberikan tiap akhir kegiatan pembelajaran dari suatu unit pelajaran, guru melakukan evaluasi formatif dan setelah adanya evaluasi formatif itu, anak-anak yang belum menguasai bahan pelajaran diberikan pengajaran yang remedial. Di mana untuk remedial ini hanya dilakukan maksimal 2 kali.
Dan untuk metode pelaksanaan proses remedial ini, yang pertama yaitu memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Dilakukan bila sebagian besar atau semua peserta didik belum mencapai ketuntasan belajar atau mengalami kesulitan belajar. Ini berada pada persenan 50% ke atas. Jika misalnya siswa yang remedial itu melebihi dari 50%, maka diberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Karena mungkin metode dan media dari guru ya, penjelasan guru yang sebelumnya itu tidak sesuai dengan murid, makanya diubah kembali, dievaluasi kembali bagaimana kegiatan yang bagusnya untuk agar siswa ini semua siswa mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Kemudian untuk adanya pemberian bimbingan secara khusus, ini dilaksanakan bila terdapat satu atau beberapa peserta didik yang belum berhasil mencapai ketuntasannya. Ada juga tugas latihan secara khusus. Jenis dan sifat tugas yang diberikan juga harus disesuaikan dengan jenis, sifat, dan latar belakang kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Dan juga untuk kegiatan kelompok, itu bisa menentukan kelompok secara heterogen, berbeda-beda, di mana ada yang mungkin lebih akademinya lebih tinggi dengan yang lebih rendah itu disesuaikan saja agar bisa sama rata semuanya. Dan juga metode bisa digunakan dengan pemanfaatan tutor sebaya, di mana siswa yang lebih pandai untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Untuk teknik penentuan nilai remedial akhir, yaitu dengan nilai batas KKM, itu dengan mengambil nilai batas KKM adalah dengan mengambil batas KKM yang sudah ditentukan sekalipun siswa mendapatkan nilai yang tinggi dalam remedialnya. Kemudian menggunakan rata-rata nilai awal dengan nilai tes remedial, menjumlahkan antara nilai awal ketika tes dan nilai remedial kemudian dibagi 2. Kemudian menggunakan nilai prestasi akhir setelah remedial, di mana untuk prestasi akhir setelah remedial ini, nilai itu adalah hasil yang diperoleh setelah melakukan remedial yang digunakan sebagai nilai akhirnya. Untuk contoh program remedial, yaitu adanya identitas program remedial, mana identitasnya adanya satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas 1 semester, tahun pelajaran, ulangan harian, materi ulangan harian, tanggal ulangan harian, kompetensi dasar, indikator, KKM. Juga berisi nama peserta didik, nilai tiap butir soal yang dikerjakan oleh siswanya, baru dimasukkan nilai ulangan, dan juga indikator yang tidak dikuasai. Maka guru evaluasi terlebih dahulu, nilai dulu soal-soal yang dikerjakan oleh peserta didik dan lihat bagian mana indikator yang tidak peserta didik kuasai, lalu itu yang diremedialkan. Kemudian kita membuat bentuk pelaksanaan program remedial. Ini bisa berupa bimbingan khusus seperti yang dijelaskan tadi, adanya bimbingan khusus, tutor sebaya, dan lain sebagainya. Untuk contohnya ini diberikan bimbingan khusus tugas individu. Kemudian adanya nomor soal yang dikerjakan dalam tes remedial dan juga dimasukkan nilai tes remedialnya. Kemudian rata-rata dan juga keterangan. Untuk contoh program remedial kurikulum merdeka, yaitu adanya identitas, adanya analisis KKTP, yaitu kriterianya berupa interval nilai dari nilai 0 sampai nilai 40, itu belum mencapai ketuntasan, itu dilakukan remedial semuanya. Dengan nilai 41 sampai 60 belum mencapai ketuntasan, remedial di bagian yang diperlukan saja. Kemudian untuk nilai 61 sampai 80 itu sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedial lagi. Dan untuk 81 sampai 100 sudah mencapai ketuntasan dan perlu pengayaan dan tantangan lebih. Adanya nama, tujuan pembelajaran, rata-rata, ketercapaian, dan juga bentuk pelaksanaan program remedialnya.
Untuk kegiatan remedialnya adanya capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan juga kegiatan yang dilakukan dengan metode perencanaan dan asesmen. Kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu program pengayaan. Dimana untuk program pengayaan ini memiliki pengertian yaitu suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan waktu yang sisa yang dimilikinya. Dan juga ada pengertian program pengayaan menurut para ahli, yaitu menurut Masbur, program pengayaan adalah memperkaya atau memperluas ilmu pengetahuan siswa dengan memberikan tugas tambahan. Kemudian untuk menurut Tinan, bahwa program pengayaan adalah program yang dapat membantu anak menjelajahi masalah dengan lebih dalam dan luas dibandingkan yang mereka dapatkan di sekolah. Untuk komponen-komponen dalam menyusun pengayaan, yang pertama adanya kompetensi inti, di mana dalam kompetensi ini merupakan elemen batu dalam dunia pendidikan yang tidak dimiliki oleh kurikulum sebelumnya. Komponen inti ini memiliki kedudukan yang sama dengan standar kompetensi yang digunakan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Komponen inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Standar kompetensi lulusan tersebut merupakan aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Untuk KI ini terdiri dari 4 aspek, yang KI 1, KI 2, KI 3, dan juga KI 4. Kemudian adanya kompetensi dasar yang berupa kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Ada juga kegiatan, di mana dalam kegiatan ini, kegiatan pengayaan, kegiatan yang diberikan kepada siswa sehingga mereka memiliki pengetahuan yang lebih kaya dan keterampilan yang lebih baik. Bahwa tujuan kegiatan pengayaan ini adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam penguasaan materi yang berkaitan dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan sehingga tercapai tingkat perkembangan yang optimal. Untuk jenis kegiatan pengayaan itu, yang pertama adanya tutor sebaya, mengembangkan latihan dengan memberikan berbagai latihan-latihan atau tugas, kemudian mengembangkan media dan juga sumber pembelajaran, memberikan permainan masalah atau kompetisi antar siswa, dan juga melakukan proyek. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara KKM dan pengayaan. Untuk kompleksitas dan daya dukung yang dimiliki sekolah, adanya penetapan KKM menyebabkan terjadinya 2 macam kegiatan tambahan, yaitu kegiatan remedial dan pengayaan. Pengayaan di mana kriteria ketuntasan minimal atau dalam istilah pengukuran sering disebut dengan batas lulus yang ditentukan menggunakan kebijakan sekolah menentukan KKM yang cukup tinggi ketuntasan ulangan hariannya untuk kelulusan ujian sekolah, di mana untuk kegiatan pengayaan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, dengan memberikan tugas dan lainnya. Namun dengan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, hendaknya tenaga pendidik mampu memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut menjadi sebuah inovasi baru dalam pembelajaran, misalnya menerapkan pada kegiatan pengayaan. Untuk program pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM, di mana bisa diartikan pemberian pengayaan ini diberikan kepada anak didik yang memiliki akademik yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain.
Untuk faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program pengayaan, yang pertama adanya faktor-faktor siswa, yaitu lebih suka di luar kelas daripada di dalam kelas, di mana kegiatan ini diberikan kepada siswa. Kegiatan di luar itu lebih disukai oleh siswa karena mungkin lebih aktif. Kemudian untuk lebih suka beraktivitas, kegiatan yang menuntut siswa untuk melakukan aktivitas lebih disukai siswa daripada kegiatan yang hanya dilakukan di belakang meja. Kemudian untuk menemukan sesuatu yang baru, lebih merangsang minat siswa daripada kegiatan yang sifatnya penjelasan. Dan juga siswa lebih menyukai kegiatan yang memberikan hasil cepat daripada kegiatan yang menuntut waktu yang lama. Kemudian adanya faktor manfaat edukatif, di mana sesuai dengan tujuan utama pemberian kegiatan pengayaan, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada siswa berkembang secara optimal, maka kegiatan pengayaan harus memberikan manfaat bagi siswa. Adanya faktor waktu, di mana seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa kegiatan pengayaan diberikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki siswa dengan memanfaatkan kelebihan waktu, sementara siswa lain masih melakukan kegiatan remedial. Maka dari itu, kemampuan dan kreativitas guru dalam memilih dan melaksanakan kegiatan pengayaan dituntut dan diperlukan. Untuk program pengayaan, contohnya adanya identitas, yaitu satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas 1 semester, tahun pelajaran, materi ulangan harian, tanggal pengayaan, dan kompetensi dasarnya. Dan juga ada indikator, nama peserta, nilai tiap butir soal, nilai ulangannya berapa, tercapaiannya, dan juga bentuk pelaksanaannya. Juga berisi soal dan juga kunci, dimana untuk soal dan kunci ini bisa dilampirkan dibuat di dalam kotak, bisa juga dilampirkan di bagian bawah lembar selanjutnya. Ini untuk kunci jawabannya. Ini untuk materi pengayaan. Jadi dapat disimpulkan untuk pengayaan ini adalah metode sebuah program kegiatan yang diberikan oleh guru atau pendidik kepada siswa disebabkan adanya kelebihan atau kekosongan waktu belajar bagi siswa yang dapat menyelesaikan tugas-tugas belajarnya dengan lebih cepat daripada siswa lainnya, di mana dapat diartikan bahwa program pengayaan ini dalam pembelajaran merupakan kegiatan yang diberikan secara khusus bagi siswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi dan di atas rata-rata, di mana itu terlihat dari kecepatan mereka menyelesaikan tugas-tugas belajar dan capaian prestasi belajarnya. Mungkin untuk penjelasan materi program pengayaan, masuk kita kepada materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu program olimpiade, di mana pengertian dari program olimpiade yaitu program adalah merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling berketergantungan dan saling terkait satu sama lain dengan tujuan untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Dan juga untuk pengertian olimpiade itu sendiri, yaitu olimpiade adalah sebuah kompetensi, lomba, atau pertandingan matematika, ilmu logika. Dimana untuk tujuan program olimpiade yaitu menyediakan wahana bagi siswa SMP atau MTS untuk mengembangkan bakat dan minat di bidang matematika, kemudian meningkatkan wawasan pengetahuan, kemampuan, kreativitas, serta menanamkan sikap disiplin dan kerja keras untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian tujuan yang ketiga dari program olimpiade adalah memotivasi siswa agar selalu meningkatkan kemampuan intelektualnya, emosional, dan juga spiritualnya. Kemudian untuk menumbuh kembangkan suasana kompetitif yang sehat di kalangan siswa SMP atau MTS, kemudian untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dan kesadaran ilmiah untuk mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi masa yang akan datang.
Dan juga lanjut untuk manfaat Olimpiade, yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. Yang kedua, manfaatnya yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan intuisi matematika yang dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, dan juga untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa cinta terhadap matematika. Yang keempat, manfaatnya yaitu memperkenalkan pada siswa beberapa ide penting dalam matematika sejak dini. Kemudian menumbuhkan semangat pantang menyerah dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan sahabat dari berbagai kota dan negara. Dan juga yang terakhir, memberikan peluang bagi siswa untuk memperoleh beasiswa dari sekolah maupun perguruan tinggi yang bermutu. Masuk kita kepada komponen-komponen program Olimpiade. Yang pertama komponennya yaitu adanya identitas, jenis kegiatan, program kegiatan, waktu kegiatan, sasaran, rangkaian kegiatan, tempat kegiatan, peralatan yang digunakan, pelaksanaan kegiatan, dan juga pengorganisasian kegiatan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun soal Olimpiade, yang pertama adanya jadwal dan bentuk kegiatan, juga adanya cakupan materi, 3 hasil yang diharapkan, kemudian adanya waktu pelaksanaan, adanya narasumber dan pemateri, jumlah siswa, pembiayaan, dan penilai peserta didik. Untuk karakteristik soal Olimpiade, soal-soal unik yang membutuhkan pemikiran kreatif, logika, serta analisa mendalam. Soal Olimpiade tidak dapat dipecahkan hanya dengan menggunakan rumus semata, dan juga dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikannya jika dibandingkan soal-soal rutin lainnya. Untuk langkah-langkah penyusunan soal Olimpiade, yang pertama adalah pahami soal yang ada. Kemudian menyusun suatu strategi. Melakukan strategi yang telah dipilih, kemudian melihat kembali pekerjaan yang telah dilakukan. Program Olimpiade ini adanya sekolah, jenis kegiatan, waktu kegiatan, adanya sasaran, tempat kegiatan atau lokasinya, sumbernya, pelaksana kegiatannya, dan juga adanya rangkaian kegiatan. Kemudian untuk contoh dari program Olimpiade, yaitu adanya satuan pendidikan, adanya identitas yang berisikan satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, waktu, tahun pelajaran, dan juga nama guru pembinanya. Kemudian untuk dimasukkan materi pokoknya, indikator, soal dan kunci jawaban, bisa dimasukkan ke dalam tabel, juga bisa dilampirkan. Adanya waktu pertemuan, adanya metode, dan juga sumber, di mana soal dan juga kunci bisa dilampirkan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan terkait dengan materi tentang program, tentang materi rancangan pembelajaran matematika ini, yang dari awal telah dijelaskan, yaitu terkait dengan silabus, RPP, modul, program remedial, program pengayaan, dan juga program Olimpiade. Itu yang dapat saya jelaskan. Semoga teman-teman yang mendengarkan dapat mengambil manfaatnya, dapat mempelajarinya, dan juga bisa untuk diterapkan dalam pembuatan rancangan-rancangan pembelajaran yang akan dibuat nantinya sebagai kita adalah calon guru. Jadi kita juga harus perlu memahami bagaimana cara membuat rancangan program-program untuk sekolah yang akan kita ajar nantinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.